Teman-teman, pernah dengar nggak istilah generasi sandwich? Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Dorothy Mailer, asal Iowa, Amerika Serikat. Beliau menghabiskan 40 tahun hidupnya untuk meneliti masalah-masalah sosial. Dorothy Mailer memberikan istilah generasi sandwich untuk perempuan yang berusia 30 sampai 40 tahun yang terhimpit beban hidup untuk membiayai dua generasi yang berbeda, yaitu anak dan orang tua yang sudah lanjut. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman, generasi sandwich tidak hanya disematkan kepada perempuan, tapi juga pada laki-laki dengan kondisi tanggungan yang serupa. Umumnya, seseorang dalam posisi generasi sandwich mengalami kesulitan keuangan karena sulitnya dalam menopang beban hidup, baik untuk dirinya sendiri, orang tua yang sudah lanjut, dan anak. Beban hidup yang ditanggung tidak hanya seputar beban hidup harian, tapi juga kebutuhan yang mendadak, kebutuhan akan jaminan kesehatan, dan sebagainya. Generasi sandwich terjadi diakibatkan karena satu generasi sebelumnya gagal dalam merencanakan keuangannya yang lebih baik, sehingga melahirkan generasi sandwich selanjutnya. Tapi, jika teman-teman termasuk dalam generasi sandwich, jangan bersedih. Itu menandakan bahwa Tuhan percaya teman-teman dapat menjadi pahlawan bagi keluarga. Ada nggak ya caranya agar kita bisa terbebas atau terputus dari generasi sandwich? Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, mulailah merencanakan keuangan. Hal ini dikarenakan kita wajib membenahi keuangan kita, dimulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu, kita jadi mengetahui berapa kebutuhan kita pribadi, orang tua, dan anak. Secara tidak langsung, catatan tersebut memberitahukan kepada kita peta ekonomi kita saat itu, sehingga kita bisa jadi lebih kreatif dalam memperbaiki keadaan keuangan kita. Yang kedua, pahami kebutuhan hidup keluarga, bukan gaya hidup. Terkadang kita tergoda untuk meningkatkan aktualisasi diri kita, tapi perlu diingat, itu saja memerlukan banyak biaya. Apalagi jika kita berniat untuk meningkatkan aktualisasi seluruh anggota keluarga. Jika kita salah dalam mengambil kebijakan, kita akan menciptakan toxic family yang berujung akan semakin berat kita dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, sadari pentingnya memiliki tabungan, dana darurat, asuransi, dan investasi. Teman-teman tetap harus berpegang pada rumus perencana keuangan. Yang keempat, bijaksanalah dalam berhutang. Pastikan jika kita berhutang bisa terbayar. Dan jangan lupa menginfokan kepada orang terdekat, kepada siapa saja kita berhutang dan berapa jumlahnya. Yang kelima, jangan lupa me time atau waktu untuk diri sendiri. Kita sebagai tulang punggung keluarga harus bisa membagi waktu kita untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri. Jangan sampai karena beban berat menjadi generasi sandwich menjadikan kita antisosial, sedih, bahkan kesepian. Me time sejenak sangat penting bagi diri kita. Jika kita terpilih menjadi generasi sandwich, optimislah. Pastikan bahwa kita adalah pribadi yang tangguh dan kreatif. Ingat pesan saya, jangan pernah kalah dengan keadaan. Semangat ya teman-temanku, generasi sandwich.